Timnas Indonesia tiba di Vietnam, media beri sambutan tak terduga hingga ledekan. Sintayong sindir keras aturan tak masuk akal Piala AFF. Geburu Stadion Manahan Solo iringi perjuangan skuad Garuda. Kevin Dix kembali gacor misil Gers, cedera beruntun. Push leg di bawah, lanjut simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Kevin Dix kembali gacor misil Gers, cedera beruntun. Ketika di tanah air, para punggawa Merah Putih tengah berjuang untuk merebut poin guna tetap dalam trek lolos ke semifinal Piala AFF 2024. Sementara pemain abroad berlabel Timnas Indonesia juga turun bersama klubnya masing-masing. Kali ini misil Gers dan Kevin Dix membela timnya di pentas Eropa, tepatnya pada Jumat 13 Desember. Di sisi lain, nasib berbeda pun dialami oleh kedua pemain tersebut. Misil Gers bersama FC20 harus rela bermain imbang saat bertandang ke markas Olympiakos di Karaiskaki Stadium. Laga berakhir dengan skor kacamata alias 0-0, di mana tak ada gol yang tercipta dari laga matchday ke-6 yang dilakoni FC20 itu. Hal ini pun membuat FC20 terancam tersingkir di Liga Eropa. Sejauh ini, tim Eredivisie itu memang belum juga meraih kemenangan di Liga Eropa. Itu baru secara hasil tim, adapun penampilan Hilger sendiri cukup memprihatinkan karena harus mengalami cedera. Pemain yang mengkoleksi 2 caps bersama Timnas Indonesia ini hanya memainkan tak sampai 1 babak penuh. Misil Gers kemudian ditarik keluar pada menit ke-37 karena cedera yang dideritanya. Saat berjalan keluar lapangan, ia pun tampak begitu kecewa. Situasi ini tentu sangat disayangkan, mengingat ia juga belum lama cedera pada November kemarin, yang membuatnya absen membela Timnas Indonesia. Apa yang dialami misil Gers ini jauh berbeda dengan Kevin Dix saat membela FC Copenhagen tampil di Liga Konferensi Eropa. Pemain keturunan Maluku ini tampil penuh dan mencetak gol penentu melalui titik penalti, mengukuhkan skor akhir 2-0 untuk Copenhagen. Gol Dix tercipta pada menit ke-78, hasil eksekusi penalti yang sempurna. Tendangannya mengarah ke sisi berlawanan dari gerak kiper veteran Hearts, Kari Gordon, yang berusia 41 tahun. Bagi Dix, itu adalah gol penalti ke-11 dari total 12 eksekusi sepanjang karirnya, menurut data dari Transfermarkt. Itu menjadi penalti kedua secara beruntun Kevin Dix di Liga Konferensi Eropa, setelah di laga sebelumnya juga menyumbang gol penalti penentu kemenangan saat melawan LC Dinamo Minsk. Musim ini sendiri, Dix telah mencetak 9 gol dari 30 pertandingan di berbagai kompetisi. Semua berasal dari penalti. Rapor ini tentu sangat impresif untuk seorang pemain bertahan, sekaligus memperkuat statusnya sebagai spesialis penalti. Geburu Stadion Manahan Solo iringi perjuangan skuad Garuda. Stadion Manahan Kota Solo, Jawa Tengah bergemuruh. Animo penonton yang menyaksikan perjuangan Timnas Indonesia pada Piala AFF 2024 ini begitu luar biasa. Mereka datang memenuhi stadion berkapasitas kurang lebih 20.000 penonton itu dalam matchday kedua Grup B Piala AFF 2024 yang mempertemukan Timnas Indonesia kontra Timnas Laos. Panitia penyelenggara pun mencatat jumlah penonton yang menyaksikan pertandingan itu adalah 14.455 orang. Dukungan pun terdengar dari segala penjuru stadion untuk membakar semangat Asnawi dan kawan-kawan. Ultras Garuda yang berada di Tribun Selatan dan La Grande Indonesia di sebelah utara tidak henti-hentinya mendukung perjuangan pemain Timnas Indonesia. Mereka terus bernyanyi dengan berbagai macam chant untuk membakar semangat tim Garuda. Pertandingan sendiri berjalan cukup seru dan saling berbalas gol. Namun sayang, armada Sintayong gagal meraih kemenangan keduanya di Piala AFF kali ini. Skuad Garuda harus puas bermain imbang 3-3 melawan Laos. Meski imbang, Timnas Indonesia berhasil naik ke peringkat pertama Grup B Piala AFF 2024, di mana tim Garuda mengumpulkan 4 poin dari 2 pertandingan. Selanjutnya, Timnas Indonesia akan bersua dengan Vietnam pada matchday ketiga penyisian Grup B Piala AFF 2024. Kedua tim berduel di Stadion Puto Provincial pada hari Minggu 15 Desember malam.
Timnas Indonesia tiba di Vietnam, media beri sambutan tak terduga. Timnas Indonesia hanya memiliki sedikit waktu untuk sekedar melepas letih usai menjalani pertandingan kontra Laos. Pasalnya, skuad Garuda diwartakan langsung terbang ke Vietnam pada Jumat pagi ini. Hal ini pun juga telah dikonfirmasi oleh Sekjen PSSI Yunus Nusi. Anak-anak langsung ke Hanoi dan lewat Bali. Kita doakan saja agar mereka bugar dan mendapatkan hasil maksimal juga. Demikianlah kata Yunus Nusi. Sekjen PSSI ini pun juga memastikan timnas Indonesia ke Vietnam tanpa pesawat charter alias menggunakan pesawat komersil. Terlepas dari situasi yang kurang ideal yang dialami oleh skuad Merah Putih, Yunus Nusi tetap meminta dukungan dan doa semua pihak agar timnas Indonesia bisa lolos ke semifinal. Sementara itu, hasil semalam membuat publik Vietnam bereaksi. Performa pemain timnas Indonesia di laga ini dikritik habis-habisan, mulai dari kurang dewasa sampai minim pengalaman. Kurangnya pemahaman antar pemain dan gameplay yang buruk disebut membuat timnas Indonesia tampil mengecewakan di kandang sendiri. Tak cukup sampai di situ saja, media Vietnam dalam ulasannya pun juga menuliskan, bertanding melawan Laos di kandang sendiri saja terlihat sangat keteteran, apalagi saat bersua dengan Vietnam yang sebelumnya membantai Laos. Sintayong sendiri disebut harus melakukan riset terhadap timnya, merobak total formasi, dan penggunaan strategi tepat untuk melawan Vietnam nanti. Sintayong sindir keras aturan tak masukkan akan Piala AFF. Pelatih timnas Indonesia Sintayong mengeluhkan mepetnya jeda antar pertandingan yang harus dihadapi anak asuhnya untuk menjalani persaingan yang ketat yang tersaji di grup B Piala AFF 2024 ini. Bahkan juru taktik asal Korea Selatan tersebut menyebut jadwal pertandingan Piala AFF 2024 menjadi problem yang serius. Mepetnya waktu ini sama saja dengan membunuh pemain. Hal ini tak terlepas dari waktu yang dibutuhkan untuk menempuh perjalanan panjang yang sangat melelahkan. Ini sama saja dengan membunuh pemain. Setidaknya harus ada 4 hari jeda antar pertandingannya. Sebab 1 hari ini sudah habis digunakan hanya untuk perjalanan saja. Begitulah kata Sintayong. Sintayong kemudian mencontohkan soal perjalanan seusai timnas Indonesia melawan Myanmar di Yangon pada Senin malam. Sehari setelahnya mereka pun harus menjalani perjalanan udara selama 16 jam. Pasalnya dibutuhkan transit beberapa kali untuk bisa menuju kota Solo. Sehingga fokus tim pelatih pun memang tak hanya meningkatkan performa, tapi juga harus menjaga pemain dari ancaman cedera. Oleh karena itulah, Sintayong ingin menyampaikan permohonan kepada Federasi Sepak Bola Asia Tenggara untuk memperhatikan penyusunan jadwal pertandingan pada kejuaraan Piala AFF 2024 ini. Sementara jelang bersua dengan Vietnam, skuad The Golden Star Warriors diuntungkan dengan waktu istirahat yang lebih ideal ketimbang timnas Indonesia. Pasalnya perjumpaan ini akan menjadi pertandingan kedua untuk mereka. Sementara ini menjadi pertandingan ketiga untuk timnas Indonesia dengan jadwal penerbangan yang begitu padat.